Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Inter ternyata teman-teman, finalis Liga Champion, juara Supercoppa, juara Coppa Italia, baru 2 tahun yang lalu pun Scudetto, main sponsornya kalah nilainya dari Fiorentina dan Sassuolo. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Akhirnya gue cerewetin Serie A lagi setelah sekian lama. Gimana nih 3 giornata awal? Apakah menarik? Apakah sesuai dengan ekspektasi klub kesayangan teman-teman masing-masing nih? Kalau kita lihat dari papan klasmen, 2 tim Milano memimpin dengan poin yang sama, bedanya selisih gol. Lalu di bawahnya ada Juventus dan Lecce teman-teman. Waduh, ini Lecce luar biasa juga nih. Kemudian yang mengejutkan di giornata awal ini adalah Roma, Lazio, mungkin termasuk Udinese. Karena awal musim lalu 3 tim ini ngebut banget, menang terus. Ini sekarang mereka terjerembab ya. Roma cuma meraih 1 poin, Udinese 2 poin, dan Lazio 3 poin dari 3 pertandingan. Ini jelek sih sebetulnya. Kemudian 5 tim yang sejauh ini winless ya, belum menang sama sekali, berarti adalah Roma, Empoli, Cagliari, Udinese, dan Salernitana. Nah, menariknya teman-teman, Presiden Lazio, Claudio Lotito, menyindir Roma ya. Setelah Roma tidak pernah menang di 3 giornata awal, Lotito bilang begini, "Saya menghabiskan 100 juta euro untuk tim yang saya miliki. Saya satu-satunya orang yang menghabiskan uang paling banyak, melebihi presiden manapun. Sedangkan mereka hanya merekrut pemain dengan status pinjaman." Wah, ini serunya dari Serie A gini nih, sindir menyindir. Kemudian berita berikutnya gue ingin update daftar pencetak gol terbanyak sejauh ini. Ya, baru giornata 3 sih, tapi lumayan banget nih. Lautaro Martinez sudah mencetak 5 gol dan tanpa penalti. Di bawahnya ada Giroud dan Osimhen, masing-masing 4 gol dan 3 gol. Lalu berikutnya gue ingin bahas tim-tim Serie A yang berlaga di kompetisi Eropa. Di Liga Champion ada Inter, Napoli, dan Milan yang menurut gue punya peluang besar untuk lolos. Perkara jadi juara grup atau runner up itu soal lain. Kalau Inter sih menurut gue punya peluang paling besar ya untuk jadi juara grup. Sedangkan Napoli mungkin bisa di bawahnya Madrid, dan Milan mungkin ada di bawahnya Paris Saint-Germain. Tetapi tidak menutup peluang bagi Napoli dan Milan, khususnya Milan, untuk menjadi pemuncak klasemen. Melihat skuad mereka musim ini jauh lebih komplit. Lalu di Europa League teman-teman, rasa-rasanya Atlanta bisa lolos tapi jadi runner up ya, di bawahnya Sporting. Sedangkan Roma mungkin jadi juara grup. Lalu di Conference League, sejujurnya gue nggak tahu nih kekuatan dari lawan-lawannya Fiorentina. Tetapi berhubung Inter kemarin baru aja lawan Fiorentina, gue lihat Fiorentina tidak sekuat musim lalu, belum sekompak musim lalu. Karena lini depan mereka, 2 penyerang utama mereka, Cabral sama Jovic, dua-duanya pergi, digantikan 2 pemain baru yang sama sekali belum kompak dan belum teruji juga sih. Ya, tapi gue tetap berharap Fiorentina lolos. Gue tetap mendukung wakil-wakil Italia untuk lolos sampai dengan final, bahkan juara, kecuali Milan atau Juve sih kalau gue. Lalu lanjut berita yang berikutnya untuk cerewetin Serie A hari ini. Gazeta melansir pemain yang jersinya paling laris di klub masing-masing. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Untuk Atlanta ada Cup Mainers, kemudian Bolonya ada Dominguez, di siapa nih, Cagliari ada Pavoletti, Empoli ada Baldanzi. Gila, gue suka banget Baldanzi. Di Fiorentina ternyata bukan Castrovilli ya, justru Gonzalez. Kemudian Frosinone ada Caso. Di Genoa ada Retegui. Di Inter Lautaro Martinez. Di Juve ada Chiesa. Kemudian di Lazio ada Immobile, di Lecce ada Bassoroto, di Milan ada Leao, kemudian Monza ada Pessina, Napoli Osimhen, di Roma Dybala, di Salernitana jersey kiper teman-teman justru yang paling laris Ochoa, di Sassuolo ada Berardi, kemudian di Torino ternyata Buongiorno yang paling laku. Di Udinese ada Deulofeu, dan kemudian di Verona ada Lazovic. Gimana nih kalau teman-teman terkejut nggak pemain ini menjadi yang paling laris jersinya dibeli? Kalau gue sih enggak sih ya, kecuali si Salernitana. Gue cukup kaget, ternyata banyak juga peminat jersey kiper. Kemudian yang terakhir untuk cerewetin Serie A hari ini, untuk sponsor jersey, siapa nih yang paling besar? Gue akan bacain, teman-teman bisa lihat di layar. Juventus dengan sponsor Jeep dan Siga Games mendapatkan suntikan dana 51 juta. Untuk yang main sponsornya 45 juta. Lazio dengan Aero Italia 1,5 juta, dikit banget. Lecce, wah ini banyak banget dia sponsornya, 1,5 juta. Milan ada Emirates, kemudian MSC dan WeFox 42 juta. Monza 4 juta, Napoli 20 juta, mereka ada MSC dan eBay dan siapa tuh? Upbeat, gue nggak tahu tuh Upbeat apaan.
Lalu Roma, wah ini polosan bajunya cuma 4 juta. Itu mereka punya sponsor namanya AUBG Resort. Salernitana 2,4 juta. Sassuolo luar biasa teman-teman, sponsornya Mapei memberikan 18 juta ternyata. Torino 4,5 juta, Udinese 2 juta, Verona juga cuma 2 juta. Atalanta itu di depannya padahal polos ya, tapi ngasihnya lumayan lah untuk ukuran polos nih 3,5 juta. Bolonya 4,5 juta, Cagliari 3,5 juta, Empoli 1,6 juta. Fiorentina teman-teman, ini Mediacom 26 juta, banyak banget. Frosinone cuma 1,4 juta, Genoa 2 juta, dan Inter ternyata cuma 20 juta. Ini berarti yang paling tinggi untuk total sponsor jersey. Ada Juve 51 juta, di bawahnya nomor 2 ada Milan 42 juta. Nomor 3 Fiorentina 26 juta, kemudian di bawahnya Fiorentina ada Napoli dan Inter sama-sama 20 juta. Yang menarik Sassuolo cuma beda 2 juta dari Napoli dan Inter. Mereka mendapatkan sponsor dari Mapei sebesar 18 juta. Itu tadi yang gue bacain adalah sponsor total ya, karena kan di jersey biasanya selain main sponsor di dada, ada yang sponsor lengan, ada yang sponsor belakang. Nah, kalau kita mau membandingkan untuk yang main sponsor doang, yang total sponsor doang, yang paling tinggi tetap Juventus, Jeep ngasih 45 juta. Lalu ada Milan dengan Fly Emirates 30 juta. Lalu di bawah Milan ada Fiorentina 25 juta. Nah, yang menarik di peringkat 4 justru ada Sassuolo, main sponsornya ngasih 18 juta. Di bawahnya Sassuolo ada Inter 15 juta. Inter ternyata teman-teman finalis Liga Champion, juara Supercoppa, juara Coppa Italia, baru 2 tahun yang lalu pun Scudetto. Main sponsornya kalah nilainya dari Fiorentina dan Sassuolo. Yang lebih kasihan lagi Napoli teman-teman, sang juara bertahan cuma dapat 10 juta. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.